Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Badan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi akan memberikan video tutorial pada hak akses ketua program studi untuk pengisian dokumen kurikulum dalam implementasi OBE. Pertama-tama, Bapak atau Ibu Kaprodi perlu membuka browser yang ada pada komputer masing-masing, lalu buka aplikasi SIAKAD dengan mengetikkan alamat siakad.unas.ac.id di browser Bapak Ibu sekalian. Sini kita klikkan siakad.unas.ac.id. Maka akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Masukkan username dan password pribadi masing-masing. Kaprodi perlu membuka sidebar yang ada di sebelah kiri tampilan, lalu pilih menu OBE, maka akan muncul beberapa submenu seperti ini. Pilih submenu dokumen kurikulum, maka akan tampil beberapa submenu seperti ini. Pilih submenu tujuan pendidikan prodi. Klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menambahkan data tujuan pendidikan prodi, Kaprodi perlu menekan tombol tambah yang berwarna biru yang ada pada pojok kanan atas. Maka akan muncul form tambah TPP seperti ini. Isi setiap kolom dengan benar, masukkan kode dengan isi numerik mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena dalam tampilan tujuan pendidikan sudah memiliki data sebelumnya, maka di sini kita masukkan kode dengan angka 4. Lalu kita masukkan deskripsi dalam bahasa Indonesia. Jika sudah, masukkan juga deskripsi dalam bahasa Inggrisnya. Jika sudah selesai, maka klik tombol simpan. Data yang sudah ditambahkan akan otomatis tersimpan di dalam sistem dan dimunculkan di dalam tabel daftar tujuan pendidikan prodi seperti ini. Kaprodi juga dapat mengedit dan menghapus data jika terdapat data tujuan pendidikan prodi yang perlu diperbaiki. Pada kolom aksi, di sebelah kanan terdapat icon pensil berwarna kuning untuk melakukan pengeditan atau perubahan data, dan icon trash untuk menghapus data. Dengan catatan, pastikan data yang akan dihapus atau diedit satu baris dengan icon yang terletak pada kolom aksi sebelah kanan dari tabel daftar TPP. Setelah Kaprodi selesai mengisi data tujuan pendidikan prodi, selanjutnya, Kaprodi dapat menginput data profil lulusan dengan kembali memilih membuka menu OBE yang ada di sidebar sebelah kiri layar. Cari menu OBE, kemudian pilih submenu dokumen kurikulum kembali, dan pilih submenu profil lulusan. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Secara mekanisme pengisian, sama seperti pengisian tujuan pendidikan prodi, namun hanya berbeda pada penambahan kolom isian nama. Sebagai contoh, kita kembali menekan tombol tambah yang ada di sebelah kanan atas, maka akan muncul form seperti ini. Lalu isikan kode PL dengan numerik seperti pada kolom kode TPP. Lalu isi kolom nama. Nah, di kolom nama ini kita isikan nama profil lulusan. Lalu masukkan deskripsi yang menunjang tentang profil lulusan yang akan ditambahkan. Jika sudah selesai, klik tombol simpan, maka data yang sudah ditambahkan akan tersimpan secara otomatis pada sistem dan akan ditampilkan pada tabel daftar di tampilan profil lulusan seperti ini. Kaprodi dapat mengedit dan menghapus jika terdapat data pada profil lulusan yang perlu diperbaiki.
Pada kolom aksi sebelah kanan terdapat tombol icon pensil yang berwarna kuning untuk mengedit data dan icon trans untuk menghapus data. Kita pilih submenu capaian pembelajaran lulusan. Klik maka akan tampil seperti ini. Sebagai informasi, di mana secara mekanisme penambahan data capaian pembelajaran lulusan ini juga sama seperti submenu TPP dan PL sebelumnya. Untuk mengisi kode dan deskripsinya, klik tombol tambah di sebelah kanan atas, maka akan muncul form seperti ini. Masukkan kode TPL dengan memasukkan numerik mulai dari angka 1 sampai seterusnya. Di sini sudah ada angka 16, tidak perlu dihapus karena ini otomatis terisi sesuai dengan data CPL yang sudah ada. Lalu, isikan deskripsi bahasa Indonesia dan deskripsi bahasa Inggris. Lalu jika sudah, masukkan deskripsi bahasa Inggrisnya. Jika sudah selesai, maka klik tombol simpan, tombol berwarna hijau di bawah. Data yang sudah ditambahkan akan tersimpan secara otomatis di sistem CPL dan akan muncul secara otomatis di dalam tabel daftar CPL pada tampilan ini. Nah, seperti ini. Untuk melakukan pengeditan dan penghapusan data, mekanismenya masih sama dengan submenu sebelumnya dengan mengklik tombol pensil dan trans di kolom aksi sebelah kanan. Yang menjadi pembeda pada submenu CPL ini adalah terdapat kolom isi tambah, yaitu indikator, di mana indikator CPL ini yang menjadi acuan nantinya sebagai CPMK. Untuk cara inputnya atau menambahkannya, Kaprodi bisa menekan tombol tambah berwarna biru pada kolom indikator, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Ini adalah menu penginputan indikator CPL. Selanjutnya, Kaprodi dapat menekan tombol tambah di sisi kanan, maka akan muncul form seperti ini. Masukkan indikator dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Jika sudah, masukkan juga indikator dalam bahasa Inggrisnya. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Indikator yang sudah berhasil disimpan akan otomatis ditampilkan pada tabel daftar indikator CPL seperti ini. Untuk melakukan perubahan dan penghapusan data, Kaprodi bisa mengeklik icon pensil berwarna hijau dan icon trans berwarna merah yang ada pada kolom aksi di sebelah kanan. Langkah-langkahnya masih sama seperti mekanisme sebelumnya. Untuk preview indikator, Kaprodi dapat kembali ke menu CPL seperti ini dan bisa meninjau hasil input indikator CPL dengan menekan tombol berikon preview atau mata berwarna biru seperti ini. Klik maka akan muncul indikator-indikator yang ada pada CPL tersebut. Selanjutnya, untuk menu bahan kajian, Kaprodi dapat membuka kembali menu OBE yang ada di sidebar sebelah kiri. Pilih menu OBE, maka akan tampil submenu seperti ini.
pilih kembali submenu dokumen kurikulum. Setelah itu pilih submenu bahan kajian. Maka akan masuk ke tampilan seperti berikut. Sebagai informasi, di mana secara mekanisme pengisian sama seperti submenu sebelumnya dan pengisian submenu CPL. Hanya memiliki sedikit perbedaan yang terdapat pada penambahan nama dan unsur bahan kajian. Di sini Kaprodi bisa langsung klik tombol tambah yang berada di kanan atas, maka akan muncul form seperti ini. Di sini sudah ada muncul kode secara otomatis yang menunjukkan nomor urut data bahan kajian yang akan ditambahkan. Lalu, isikan nama bahan kajian dalam bahasa Indonesia, begitupun juga dalam bahasa Inggris. Sini saya coba isikan. Jika sudah, masukkan juga dalam bahasa Inggrisnya. Masukkan deskripsi bahasa Indonesia dan deskripsi bahasa Inggris tentang bahan kajian yang akan ditambahkan. Jika sudah, masukkan juga deskripsi bahasa Inggrisnya. Jika sudah selesai, klik tombol simpan, maka data yang ditambahkan akan secara otomatis tersimpan dan ditampilkan di tabel daftar bahan kajian. Seperti ini. Untuk mengedit dan menghapus data, masih menggunakan mekanisme yang sama dengan submenu sebelumnya. Kaprodi dapat mengeklik icon pensil berwarna hijau untuk melakukan perubahan dan icon trans berwarna merah untuk menghapus data pada kolom aksi sebelah kanan. Begitupun untuk menambahkan unsur bahan kajian sama seperti mekanisme penambahan indikator yang ada pada menu CPL sebelumnya, yaitu Kaprodi dapat mengeklik icon tanda tambah atau plus yang berwarna biru pada kolom unsur bahan kajian. Klik icon tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kaprodi dapat mengeklik tombol tambah yang ada di kanan atas, maka akan muncul form seperti ini. Isi unsur bahan kajian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika sudah selesai, klik simpan lalu tutup, maka data tersebut akan tampil secara otomatis pada tabel unsur BK pada tampilan ini. Jika Kaprodi ingin melihat unsur BK pada daftar tabel bahan kajian sebelumnya, klik kembali. Maka akan masuk ke tampilan awal, klik icon preview atau icon mata pada unsur bahan kajian, maka akan tampil form seperti ini. Jika unsur bahan kajian sudah maka akan ada data unsur bahan kajian yang sudah ditambahkan. Karena kita belum menambahkan unsur bahan kajian, maka di sini kosong. Selanjutnya, untuk menu pemetaan, Kaprodi dapat kembali membuka menu OBE yang terdapat pada sidebar di sebelah kiri layar. Pilih menu OBE, maka akan muncul beberapa submenu seperti ini. Pilih kembali submenu dokumen kurikulum, maka akan muncul beberapa submenu seperti ini. Kita pilih submenu pemetaan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sebagai informasi, pada menu ini terdapat 5 submenu untuk melakukan pemetaan hubungan antar tahap dalam kurikulum berbasis OBE, yaitu mulai dari yang pertama,
PL dipetakan ke TPP. Yang kedua, CPL dipetakan ke PL. Yang ketiga, CPL dipetakan ke TPP. Yang keempat, CPL dipetakan ke BK atau bahan kajian. Dan yang kelima, pembobotan CPL terhadap mata kuliah. Kita mulai dari submenu pertama, pemetaan PL terhadap TPP, di mana pada menu ini Kaprodi dapat memetakan PL ke TPP dengan memilih checkbox yang tersedia. Sebagai contoh, pada PL1 berkaitan dengan TPP 4, maka Kaprodi dapat menceklis seperti ini, lalu klik tombol simpan pada pojok kanan bawah. Maka data akan tersimpan ke dalam sistem. Sebagai info, Kaprodi juga dapat melihat detail deskripsi tentang TPP dan PL tanpa perlu membuka menu TPP ataupun PL dengan cara mengarahkan kursor pada kode TPP ini, lalu klik. Maka di sini akan muncul deskripsi TPP1. Begitupun untuk PL, arahkan kursor pada kode PL, klik, maka akan muncul deskripsi seperti ini. Lanjut submenu yang kedua, yaitu CPL dipetakan ke dalam PL. Pada menu ini, secara mekanisme pengisian juga sama seperti submenu yang pertama. Kaprodi perlu memetakan dengan menekan checkbox dan memastikan semua kolom terpetakan dan terisi. Pada menu ini juga, Kaprodi juga dapat melihat detail deskripsi dengan mengarahkan kursor pada kode CPL atau PL seperti berikut. Setelah dipastikan semuanya terisi, lalu klik tombol simpan yang ada di bagian bawah tengah. Maka data akan secara otomatis tersimpan. Kita lanjut, submenu yang ketiga, CPL dipetakan ke dalam TPP. Pada menu ini, secara mekanisme juga sama dengan pengisian dua submenu sebelumnya. Kaprodi perlu memetakan dengan menekan checkbox yang tersedia. Pastikan semua kolom terpetakan dan terisi dengan benar. Pada menu ini juga, Kaprodi dapat melihat detail deskripsi dengan mengarahkan kursor pada kode CPL ataupun TPP seperti berikut. Jika semua kolom sudah terisi dengan benar, maka klik tombol simpan agar data yang sudah dimasukkan tersimpan ke dalam sistem. Submenu yang keempat, CPL petakan ke dalam bahan kajian. Pada menu ini, secara mekanisme juga sama pengisian dengan tiga submenu lainnya. Kaprodi perlu memetakan dengan menekan checkbox yang tersedia di dalam kotak atau di dalam kolom bahan kajian, dan pastikan semua kolom terpetakan dan terisi dengan benar. Pada menu ini, Kaprodi juga dapat melihat detail deskripsi dengan mengarahkan kursor pada kode CPL atau BK. Setelah dipastikan terisi, klik tombol simpan di bagian tengah bawah, maka data akan otomatis tersimpan ke dalam sistem.
kita akan masuk ke submenu pembobotan CPL pada mata kuliah. Pada menu ini, Kaprodi dapat melakukan pemetaan bobot CPL terhadap setiap mata kuliah. Untuk mengisi bobot CPL, silakan klik icon pensil yang tersedia di samping nama mata kuliah. Klik icon pensil, maka akan muncul form pembobotan CPL seperti berikut ini. Perlu diperhatikan, Kaprodi dapat memilih lebih dari satu CPL untuk setiap mata kuliah. Namun, pengisian bobot harus mengikuti aturan yang ada, yaitu total bobot maksimal adalah 100. Di sini juga sudah diberi note, jika nilai yang dimasukkan kurang atau lebih dari 100, maka tombol simpan yang ada di sini tidak akan aktif atau tidak akan bisa diklik sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Dikarenakan tombol simpan hanya dapat ditekan atau diklik setelah pengisian bobot sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Di sini kita coba isi CPL 1, kita isi 15. CPL 2 kita isi 10. Kita gunakan CPL 4, kita isi 30. Totalnya sudah 55. Kita isi CPL 6 dengan 20. CPL 7 15. Kita gunakan CPL 8 10. Maka totalnya pas 100. Maka dapat dipastikan tombol simpan bisa diklik atau ditekan. Jadi kita klik tombol simpan, bobot nilai CPL yang kita tambahkan akan muncul pada kolom bobot CPL pada tabel bobot. Selanjutnya, untuk melakukan pemetaan CPMK terhadap mata kuliah, Kaprodi perlu menekan angka yang terdapat pada kolom bobot CPL di sini. Pada tabel bobot CPL, pastikan angka yang dipilih berada pada baris yang sesuai dengan mata kuliah yang diinginkan. Di sini kita menggunakan mata kuliah pengantaran bisnis digital dan ekonomi. Kita coba masukkan ke CPL 4, klik nilai atau angka yang ada pada CPL 4, maka akan muncul form seperti ini. Pada form ini, Kaprodi dapat menambahkan CPMK dengan menekan tombol tambah yang terdapat pada kolom aksi di sebelah kanan. Kita klik, maka kemudian akan tampil baris input seperti ini untuk mengisi CPMK. Selanjutnya, masukkan kode CPMK berupa numerik 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini kita masukkan angka 1. Lalu pilih indikator CPL dengan menekan tombol drop down. Pilih indikator CPL. Lalu kita masukkan bobot CPL ke dalam sini. Perlu diperhatikan, total bobot CPMK harus sesuai dengan pembagian nilai bobot CPL. Jika nilai yang dimasukkan kurang atau lebih dari bobot CPL yang ada di sini, maka tombol simpan tidak akan dapat diklik. Contoh, di sini saya masukkan 10, tombol simpan tidak akan aktif. Maka kita harus mengisikan dengan 30. Mengapa? Karena pada CPL 4, indikator yang dimiliki hanya 1, dan total bobot CPMK adalah 30. Jika tombol simpan sudah aktif, klik tombol simpan, maka secara otomatis data CPMK yang baru saja ditambah akan masuk ke daftar detail CPL yang ada pada total bobot CPMK. Untuk melihat detail CPMK beserta bobot yang sudah diinput,
Kaprodi dapat menekan angka pada kolom total bobot CPMK. Klik angka ini, maka akan muncul form pemberitahuan detail seperti ini. Jika Kaprodi ingin menghapus data CPMK, klik pada kolom CPL yang berisi CPMK yang akan dihapus. Sebagai contoh, di sini saya akan menghapus indikator CPMK dalam CPL 2 yang ada pada mata kuliah akuntansi untuk pengambilan keputusan. Klik angka yang ada pada kolom CPL 2, maka akan masuk kembali ke form seperti ini. Klik tombol delete yang ada pada kolom aksi sebelah kanan. Pastikan satu baris dengan data yang ingin dihapus. Klik tombol tersebut, maka data indikator CPL akan terhapus secara otomatis dari tabel. Setelah seluruh pemetaan diisi dan ditinjau kembali, Kaprodi perlu menekan tombol simpan permanen yang berada di pojok kanan, di mana tombol ini berfungsi untuk menyimpan secara keseluruhan isian dari menu dokumen kurikulum. Setelah tombol simpan permanen diklik, maka seluruh data akan otomatis terkirim ke sistem untuk diverifikasi oleh pihak BPK. Perlu diperhatikan, setelah disimpan permanen, Kaprodi tidak dapat lagi mengubah isi dokumen kurikulum yang ada. Dikarenakan proses pengisian dokumen kurikulum pada aplikasi OBE dianggap sudah selesai, dan revisi atau perubahan hanya dapat dilakukan setelah ada hasil verifikasi dari pihak BPK. Terima kasih telah menonton video tutorial aplikasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Anda. Jika mengalami kendala, silakan menghubungi Ketua atau Sekretaris Program Studi atau Badan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi melalui DAL ke-169. Anda juga dapat menghubungi Badan Pengelola Sistem Informasi di DAL ke-139.